Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membaca hadis tentang maratibuddin, yaitu tingkatan-tingkatan agama. Tingkatan agama kita, agama Islam ada 3. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-iman, dan yang ketiga adalah al-ihsan. Ya, Islam, iman, dan ihsan. Kita baca teks hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seseorang yang berpakaian sangat putih dan rambutnya hitam legam. Tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Lalu ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedua lututnya ia dekatkan, ia tempelkan kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Bahwa Islam itu adalah bahwasanya kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimas shalah, kamu menegakkan salat 5 waktu, mengerjakan salat 5 waktu. Wa tu'tiyaz zakah, dan kamu membayarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu mengerjakan haji ke Baitullah jika kamu sanggup melakukan perjalanan ke sana. Qala sadaqta, orang tersebut berkata, "Sadaqta, engkau benar." Qala, perawi hadis ini mengatakan, "Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu." Kami heran melihat orang tersebut. Ia bertanya kepada Nabi SAW dan dia membenarkan jawaban Nabi SAW. Selanjutnya, qala, dia berkata, orang tersebut bertanya, "Fa akhbirni anil iman." Ya, maka kabari aku tentang iman. Setelah dia bertanya tentang Islam, dia bertanya tentang iman. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Ya, setelah dia bertanya tentang Islam, maka dia bertanya tentang iman. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa iman itu adalah bahwasanya kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta, maka orang tersebut berkata, "Engkau benar." Dia membenarkan jawaban Nabi SAW. Qala, dia selanjutnya berkata, "Fa akhbirni anil ihsan." Beritahukan aku tentang ihsan. Qala, maka Nabi bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarah." Bahwa ihsan itu adalah bahwa kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, yaraka, melihat engkau. Qala fa akhbirni anis saah. Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku, kabari aku tentang hari kiamat." Qala, maka Nabi SAW bersabda, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat lebih mengetahui daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Dia pun berkata lagi, "Kabari aku olehmu tentang tandanya, tanda hari kiamat." Qala, Nabi SAW bersabda, "Antalidal amatu rabbataha." Yaitu ketika budak perempuan telah melahirkan tuannya. Wa antaral hufata, dan kamu melihat al-hufah, yaitu orang-orang yang tidak memakai sandal. Al-urata, yang bertelanjang. Al-alah, yang miskin. Ri'a asya'i, yang mengembalakan kambing. Yatatawaluna fil bunyan, mereka saling membangun bangunan yang tinggi. Qala, perawi berkata, "Summan talaq." Kemudian orang tersebut pergi. Falabistu maliyan, aku pun diam dalam waktu yang cukup lama. Summa qala li, kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, "Ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'il?" Apakah kamu tahu siapa penanya tersebut? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, aku katakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu Jibril." Sesungguhnya dia adalah Jibril. "Atakum yu'allimukum dinakum." Dia datang kepada kalian guna mengajari kalian agama kalian. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat mulia kedudukannya. Ya,
di mana dalam hadis ini diterangkan tentang al-Islam, tentang al-iman, tentang al-ihsan, dan tentang tanda-tanda kiamat, atau tentang sebagian dari tanda-tanda kiamatnya. Sekarang kita lihat biografi perawi. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail Al-Adawi Al-Qurashi radhiyallahu taala anhu. Nama panggilannya atau kunyahnya adalah Abu Hafs. Nama panggilannya adalah Abu Hafs. Kemudian kita lihat ya keislaman dan keutamaannya. Umar bin Khattab dilahirkan 30 tahun sebelum nubuwah. Umar bin Khattab dilahirkan 30 tahun sebelum nubuwah. Dia merupakan seorang yang memiliki postur tubuh yang besar, tinggi, ya. Dan dia memeluk Islam setelah 40 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Dia masuk Islam setelah masuk Islam 40 laki-laki dan 11 orang perempuan. Dan Nabi SAW pernah mendoakannya, di mana Rasulullah SAW berdoa agar Islam ya masuk dalam hati Umar bin Khattab. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang laki-laki yang lebih engkau cintai jika dia masuk Islam, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa Rasulullah SAW ya dengan memberikan hidayah kepada Umar sehingga Umar masuk Islam. Jadi Umar bin Khattab pernah didoakan oleh Rasulullah SAW agar masuk Islam, dan doa Rasulullah SAW tersebut diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ya keagungan Umar bin Khattab, menunjukkan kemuliaan Umar bin Khattab sampai Rasulullah SAW berharap dia masuk Islam ya. Dan masuk Islamnya Umar adalah ya, kemuliaan bagi Islam, karena dia adalah seorang yang berani, seorang yang jagoan, sehingga dia menjadi pelindung para sahabat di kota Makkah, di mana saat itu para sahabat ya mengalami penindasan, mengalami kekejaman ya yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Kemudian Umar bin Khattab adalah laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW setelah Abu Bakar Siddiq. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, yang paling aku cintai adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ditanyakan lagi, faminar rijal, dari kalangan laki-laki siapakah yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, Abu Fa'abiha, yaitu ayahnya Aisyah ya. Kemudian setelah itu ditanyakan lagi, siapa setelah itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, setelah Abu Bakar yang paling aku cintai adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Keislaman Umar bin Khattab merupakan pertolongan ya dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Sebelum ia masuk Islam, kaum muslimin tertindas, ya, dizalimi, disakiti terus-menerus. Dan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, kaum muslimin ya menjadi kuat, menjadi disegani oleh orang kufar Quraisy, dan mereka bisa menampakkan agama mereka secara terang-terangan, bisa memperlihatkan ibadah mereka di hadapan orang lain, bisa mengerjakan ibadah di hadapan khalayak ramai saat itu. Sebelumnya mereka mesti sembunyi-sembunyi beribadah, merahasiakan agama mereka karena takut mendapatkan penindasan dari orang-orang kafir Quraisy. Umar bin Khattab diberi julukan Al-Faruq. Di antara sebabnya adalah karena dia melakukan hijrah ke Madinah dengan terang-terangan ya, dan menantang kaum musyrik ya. Dia mengatakan, barang siapa yang anaknya ingin menjadi yatim, istrinya menjadi janda dan ibunya kehilangan anak, maka tunggu aku di balik gunung ini. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani menantang Umar bin Khattab untuk berduel ya. Kemudian di antara keutamaan Umar bin Khattab, dia ikut dalam peperangan yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Misalnya dalam perang Badar, dalam Bai'atul Ridwan, dan peperangan yang lainnya. Dan dia merupakan orang yang paling ya keras sikapnya terhadap orang-orang kafir. Kemudian di antara keutamaannya juga, Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau dalam tidur, beliau bermimpi diberi segelas susu, kata beliau. Maka aku meminumnya, kata Rasulullah SAW, hingga aku merasakan kesegaran sampai ke ujung kuku. Lalu aku
memberikan sisa susu tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mendengar cerita tersebut, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa takwil mimpi engkau tersebut wahai Rasulullah SAW? Maka beliau mengatakan al-ilm, yaitu ilmu. Rasulullah SAW pernah bermimpi bahwa beliau diberikan segala susu, kemudian susu tersebut diminum oleh Rasulullah SAW sampai beliau merasakan kesejukan, kesegaran sampai ke ujung kuku sejuknya. Ya, kemudian Rasulullah SAW berikan susu tersebut kepada Umar bin Khattab. Ya, dan Umar pun meminumnya dalam mimpi Rasulullah SAW. Maka para sahabat bertanya, apa takwil mimpi engkau tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan al-ilm, takwilnya adalah ilmu. Rasulullah SAW diberikan begitu banyak ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu tersebut beliau ajarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan bahwa Umar termasuk di antara orang yang dijamin masuk surga. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga. Kemudian juga Umar bin Khattab adalah orang yang sangat zuhud di dunia. Dia mengutamakan dunia atas akhirat. Banyak beribadah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat memperhatikan nasihat kepada kaum muslim. Dia senantiasa memberikan nasihat kepada kaum muslim dan sangat menginginkan kebaikan untuk mereka, untuk kaum muslimin. Beliau sangat peduli kepada kaum muslimin dan beliau ingin kaum muslimin memperoleh kebaikan. Kemudian antara keutamaan Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah memintanya untuk menggantikan beliau sebagai khalifah kaum muslimin setelah Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan melalui kepemimpinan Umar bin Khattab Allah Subhanahu wa taala membuka negeri-negeri untuk kaum muslimin, di antaranya negeri Mesir, negeri Persia, negeri Syam dan sebagainya. Dan Umar bin Khattab adalah orang pertama yang diberi gelar Amirul Mukminin. Ini di antara keutamaan Umar bin Khattab. Kemudian kita lihat tentang wafatnya. Umar bin Khattab meninggal karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang Majusi yang menyimpan dendam yang sangat besar terhadap Umar bin Khattab yang telah menaklukkan negeri Persia. Kapan Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi? Yaitu ketika dia sedang melaksanakan salat subuh pada hari Rabu, 4 hari terakhir dari bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Dan dia dimakamkan pada hari Ahad di awal bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Dimakamkan di samping Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan dia menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 5 bulan 21 hari dan wafat dalam usia 63 tahun. Inilah biografi perawi hadis ini, hadis tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang tanda-tanda kiamat. Perawinya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita lihat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pelajaran pertama adalah dalam hadis ini diterangkan rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan tauhid, yang merupakan dakwahnya para anbiya, para rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Sesungguhnya pada setiap umat telah kami utus seorang rasul, an ya'budullaha, agar kalian semua beribadah kepada Allah, wa yajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah, dan dia senang dengan penyembahan tersebut. La ilaha illallah, anta syahada an la ilaha illallah, kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maknanya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada Tuhan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan semua yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ya ta'atuhu fima amar, menaati apa yang beliau perintahkan. Ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang beliau larang. Kemudian yang selanjutnya alla yu'badallah illa bima syara'. Allah tidak diibadahi kecuali dengan yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Itu makna ya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah menegakkan salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu hukumnya wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang balik berakal, baik laki-laki dan perempuan. Kemudian membayarkan zakat apabila telah sampai nisab dan haulnya pada harta-harta yang telah ditentukan ada zakatnya. Ya, seperti emas, perak, hewan ternak, zakat perdagangan dan seterusnya. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, ini termasuk rukun Islam. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kemudian melaksanakan haji ke Baitullah jika mampu melaksanakan haji ke sana. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti in istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah ada kewajiban, ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala ada kewajiban atas manusia, yaitu melaksanakan perjalanan ke Baitullah jika dia sanggup melakukan perjalanan ke sana. Nah, ini pelajaran yang pertama yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu bahwa rukun Islam ada 5. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini, jika iman dan Islam berkumpul pada satu nas, jika kata Islam dan kata iman berkumpul dalam satu nas, maksudnya disebutkan keduanya dalam satu nas, maka ada bedanya. Bedanya apa? Nah, jika Islam dan iman disebutkan dalam satu nas, maka Islam dibawakan kepada amalan-amalan yang lahir, yang zahir, dan iman ditafsirkan sebagai amalan-amalan batin, sebagaimana ditunjukkan oleh konteks hadis ini. Jika kata Islam dan kata iman disebutkan dalam satu nas, baik itu nas Al-Quran ataupun nas hadis Nabi SAW, maka Islam dibawakan kepada amal-amal yang lahir, sebagaimana hadis Nabi SAW ini, di mana dalam hadis ini disebutkan bahwa Islam maknanya adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak selain Allah, bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, bayar zakat, berpuasa, naik haji, itu amal-amalan yang lahir. Sementara ya iman dimaknai dengan amal-amalan yang batin, yaitu apa? Beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir. Ya, iman adalah amalan batin. Ya, jadi jika Islam dan iman disebutkan keduanya dalam satu nas hadis atau satu ayat, satu nas Al-Quran, maka Islam ditafsirkan kepada amal-amalan yang lahir, dan iman tafsirannya adalah amal-amalan yang batinnya. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini, di antara adab penuntut ilmu adalah menjaga kebersihan pakaian dan penampilan. Kita lihat dalam hadis ini, ya, Jibril ya datang kepada Rasulullah SAW dalam rupa seorang manusia, karena malaikat punya kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT untuk merubah wujudnya, ya, berubah wujud dari wujud aslinya ke wujud manusia, tapi dalam bentuk yang baik. Ya, dalam Al-Quranul Karim Allah SWT sampaikan bahwa malaikat datang kepada Maryam alaihissalam dalam rupa seorang laki-laki. Ya, demikian pula malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim, singgah di rumah Nabi Ibrahim yang mereka ditugaskan untuk menghancurkan kaum Nabi Lot, juga dalam bentuk seorang laki-laki. Ya, jadi malaikat itu punya kemampuan untuk at-tasyakkul, untuk membentuk rupa, merubah rupanya dengan rupa yang baik. Ya, dan Jibril sering datang kepada Nabi SAW dalam bentuk seorang laki-laki. Di antaranya dalam bentuk Dihya Al-Kalbi, seorang sahabat yang rupanya wajahnya ganteng. Ya, Jibril datang dalam bentuknya, dalam rupanya. Nah, begitu juga dalam hadis ini, Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki, ya, lalu bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Ya, dan dia tidak dikenali oleh seorang sahabat pun. Ya, dan dia juga bukan orang yang jauh. Itulah yang membuat sahabat heran. Kalau dia orang jauh, pasti rambutnya kusut, ya, mukanya penuh debu, ya. Dan juga dia bukan orang Madinah, karena tidak ada seorang pun sahabat mengenalnya. Itulah yang menyebabkan sahabat heran terhadap orang ini. Ya. Nah, ketika Jibril datang dalam bentuk seseorang, dia datang kepada Nabi SAW. Di antara adab dia adalah apa? Dia menjaga kebersihan pakaian dan penampilannya, di mana bajunya sangat putih, ya, rambutnya tidak ada bekas-bekas perjalanan jauh, rambutnya bersih. Ya, nah, ini menandakan
adab yang sangat baik yang dicontohkan oleh Jibril ketika menuntut ilmu ya. Demikian pula hendaknya penuntut ilmu zaman sekarang. Ketika dia datang untuk menuntut ilmu, maka hendaklah dia perhatikan pakaiannya, pakaian yang bersih, rambutnya disisir. Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang punya rambut, maka hendaklah dia rawat rambutnya ya. Begitu juga pakaian yang bersih, pakai minyak wangi, gosok gigi ya kan. Jangan baju yang bau ataupun rambut yang tidak terurus ketika datang ke majelis ilmu ya. Jadi di antara adab penuntut ilmu dalam hadis ini adalah memperhatikan kebersihan, baik kebersihan pakaian maupun kebersihan tubuh. Kemudian di antara adab atau pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, senantiasa bertanya kepada para ulama sehingga mereka menyampaikan ilmu yang mereka miliki. Seorang penuntut ilmu harus bersemangat untuk mengetahui suatu masalah, suatu ilmu. Kalau ada orang yang alim, dia tanyakan. Dia ada kesempatan untuk bertanya kepada gurunya, dia tanya gurunya itu. Bukankah cara atau cara memperoleh ilmu adalah dengan bertanya ya. Kata Allah SWT, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya ya. Nah, jadi ketika ada orang yang alim di depan kita, tanyakan ilmu-ilmu yang belum kita ketahui ya. Kemudian seorang alim hendaknya bersikap ramah kepada penanya dan memberikan kesempatan kepadanya untuk bertanya. Lihat Nabi SAW ya, ditanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang tanda kiamat. Beliau dengan lapang dada menjawab setiap pertanyaan tersebut ya. Kemudian juga guru bertanya kepada siswanya perkara yang mereka perlukan apabila mereka tidak menanyakannya. Jika ada penuntut ilmu tidak bertanya, maka gurunya yang bertanya. Sehingga ya muridnya menyampaikan pengetahuan yang mereka ketahui, dan jika ada yang kurang tepat gurunya mengoreksinya ya. Menggunakan kesempatan sebaik mungkin ketika orang-orang sedang berkumpul untuk berdakwah dan menyampaikan syariat-syariat agama. Ketika ada di situ majelis, orang berkumpul, banyak berkumpul, maka hendaknya dipergunakan untuk menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan yang penting, selama itu tidak membosankan ya. Kemudian keberadaan para malaikat dengan kemampuan mereka untuk berubah wujud. Malaikat itu benar ada ya, dan termasuk bagian dari rukun iman, dan mereka diberikan kelebihan oleh Allah SWT untuk merubah wujud ya. Dan di antara kemampuan mereka untuk berubah wujud adalah mereka bisa datang dalam rupa manusia, sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya. Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam rupa Dihya ibn Sa'ib al-Kalbi ya. Kemudian juga membenarkan pembicaraan orang lain adalah bentuk penegasan. Tadi Nabi menjawab tentang Islam ya, Jibril yang datang dalam rupa manusia, dia mengatakan sadaqta ya. Kemudian safar mengandung kesusahan dan berbagai macam rintangan yang bekasnya bisa terlihat pada penampilan dan keadaan sang musafir ya. Safar apalagi pada zaman dahulu itu mengandung kesusahan. Zaman kita juga kadang kita kesusahan dalam safar ya. Tidak seperti ketika kita menetap di kampung halaman kita. Ya, oleh sebab itu ketika dalam safar orang kurang memperhatikan penampilannya, kurang memperhatikan kebersihan pakaiannya, rambutnya dan sebagainya. Kemudian keutamaan memakai pakaian putih dan memberikan perhatian terhadap rambut dan pakaian bukan merupakan bentuk kesombongan. Nah, di mana dalam hadis ini Jibril datang dalam rupa seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya. Ini ada keutamaan memakai pakaian putih ya. Karena pakaian putih itu ya mudah sekali kotornya. Kalau kena noda sedikit itu kelihatan kotornya, sehingga seseorang berusaha untuk menjaga kebersihan pakaiannya. Dan juga kebersihan rambut ya. Perhatikan kebersihan rambutnya. Santri, perhatikan kebersihan rambutnya. Jangan sampai rambutnya tidak pernah disampoi, tidak pernah keramas selama berbulan-bulan sehingga rambutnya ya penuh dengan debu ya. Dan memperhatikan kebersihan pakaian dan memperhatikan kebersihan rambut, kebersihan pakaian ini bukan termasuk kesombongannya, tapi merupakan bagian dari agama kita. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Nanti akan kita lanjutkan.